Dahulu kala ada sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan yang diperintah oleh Prabu Dewata Cengkar. Prabu Dewata Cengkar adalah raja yang sangat kejam dan tidak berperi kemanusiaan. Ia memiliki sifat rakus dan suka makan manusia. Setiap hari ia memerintahkan Pati Jugul Muda untuk membawa seorang manusia sebagai santapannya. Sebagian dari mereka memilih untuk mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Di dusun Medang Kawit ada seorang pemuda bernama Aji Saka yang sakti. Suatu hari ia berhasil menolong seorang bapak tua yang sedang dipukuli oleh dua orang penyamun. Bapak tua itu ternyata adalah pengungsi dari Medang Kamulan yang berhasil melarikan diri dari kejaran Patih Jugul Muda. Ia menceritakan kepada Aji Saka tentang keadaan kerajaan Medang Kamulan yang menderita di bawah pemerintahan Prabu Dewata Cengkar. Aji Saka merasa iba dan prihatin mendengar cerita bapak tua itu. Ia pun berniat untuk menolong rakyat Medang Kamulan dari cengkeraman Prabu Dewata Cengkar. Ia mengangkat bapak tua itu sebagai ayahnya dan meminta izin untuk berangkat ke Medang Kamulan. Ia juga mengenakan serban di kepala sebagai tanda penghormatan kepada bapak tua itu. Perjalanan menuju Medang Kamulan tidaklah mudah. Aji Saka harus melewati hutan yang angker dan dipenuhi oleh makhluk-makhluk halus. Salah satunya adalah setan penunggu hutan yang berwujud seekor naga berkepala 7. Jika Aji Saka kalah, ia harus menjadi budak setan itu selama 10 tahun sebelum diperbolehkan melewati hutan itu. Aji Saka tidak takut dengan tantangan setan itu. Ia pun berani bertempur melawan setan penunggu hutan dengan menggunakan ilmu kesaktiannya. Pertempuran antara Aji Saka dan setan penunggu hutan berlangsung sengit selama 7 hari 7 malam dengan kemenangan Aji Saka. Setelah melewati berbagai rintangan dan bahaya, akhirnya Aji Saka tiba di Medang Kamulan. Ia pun bertanya kepada seorang penduduk yang masih tersisa di sana tentang keadaan kerajaan itu. Penduduk itu menjawab bahwa rakyat Medang Kamulan sudah hampir punah karena dimakan oleh Prabu Dewata Cengkar. Ia juga mengatakan bahwa hari ini adalah giliran Patih Jugul Muda untuk membawa korban manusia untuk disantap oleh Sang Prabu. Ia pun memutuskan untuk menghadap Prabu Dewata Cengkar dan menawarkan diri sebagai korban. Aji Saka datang dengan berani menghadap Prabu Dewata Cengkar. Ia menyerahkan diri sebagai korban dengan syarat bahwa ia akan mendapatkan tanah seluas serban yang ia kenakan. Ia pun menyetujui permintaan Aji Saka dan memerintahkan Patih Jugul Muda untuk mengukur tanah sesuai dengan ukuran serban Aji Saka. Namun ketika Patih Jugul Muda mulai mengukur tanah, ia terkejut melihat bahwa serban Aji Saka terus memanjang tanpa henti. Serban itu bahkan melampaui batas kerajaan Medang Kamulan dan masih terus memanjang. Prabu Dewata Cengkar pun menjadi marah besar ketika menyadari bahwa Aji Saka telah menipunya. Prabu Dewata Cengkar lalu berdiri dari singgasananya. Ia hendak menyerang Aji Saka dengan cakarnya yang tajam. Namun sebelum ia sempat melakukannya, serban Aji Saka melilit kuat di tubuhnya dan menjeratnya. Aji Saka pun memegang ujung serban itu dan melempar tubuh Prabu Dewata Cengkar ke arah laut selatan. Ia kemudian hilang ditelan ombak dan tidak pernah terlihat lagi. Rakyat Medang Kamulan yang menyaksikan kejadian itu bersorak-sorai dengan gembira. Setelah berhasil mengalahkan Prabu Dewata Cengkar, Aji Saka kemudian dinobatkan menjadi Raja Medang Kamulan oleh rakyatnya.